Suara air keran yang tidak dimatikan dari arah kamar mandi membuat Helene yang baru saja pulang menjadi geram. "Matikan air setelah digunakan, apa harus diajari juga?" teriak Helene. Setelah meletakkan tasnya dengan kasar di atas meja, dia langsung berjalan ke arah kamar mandi yang terlihat sudah banjir. Air melebar sampai keluar melalui celah di bawah pintu. Padahal kamar mandi di rumah itu dibuat lebih rendah daripada lantai dapur dan juga memiliki pembatas yang lumayan tinggi. Jadi hanya lupa mematikan air keran beberapa menit saja, maka airnya tidak akan banjir sampai keluar. Tak berapa lama Helene berteriak dan suaminya yang baru saja datang meletakkan sepatu di atas rak menjadi kaget. Ia langsung berlari mendekati Helene yang sudah terduduk dengan wajah pucat. "Ada apa?" tanya suaminya. Seakan tak mampu lagi berbicara, Helene hanya menunjuk ke arah kamar mandi. Saat suaminya membuka pintu kamar mandi itu, terlihat sesosok tubuh sudah berbaring tak berdaya di sana. Di pergelangan tangannya terlihat luka sayatan yang sudah tak lagi mengeluarkan darah. Helene menangis terisak-isak. Tubuhnya gemetar melihat apa yang terjadi pada adiknya. Sementara itu, suami Helene yang juga ikut panik kemudian berlari keluar rumah untuk meminta bantuan pada tetangga. Setelah tetangga berdatangan, mereka langsung membantu Marjo dan Helene. Seusai kejadian itu, kepribadian Helene kini menjadi sangat berubah. Dia sering melamun, marah-marah tidak jelas, menangis tanpa sebab. Bahkan pernah suatu ketika, waktu di bulan April, Helene kedapatan ingin membunuh dirinya sendiri dengan cara menggantung dirinya. Untungnya, Marjo datang pada waktu yang tepat, sehingga tindakan Helene berhasil dihentikan. Tak lama setelah itu, Helene mendapatkan kabar bahwa ibunya meninggal karena kecelakaan saat pergi ke pasar bersama bibinya Helene. Tak hanya ibunya, bibinya yang sempat dibawa ke rumah sakit pun ternyata juga meninggal beberapa saat setelah sampai di rumah sakit. Dengan kepergian ibunya, hidup Helene semakin terpuruk. Ditambah perasaan aneh yang dia rasakan selalu muncul saat dia sendirian. Perasaan sedih dan kalut yang teramat sangat membuatnya selalu ingin mengakhiri hidupnya. Pada bulan Juli di tahun 2004, Helene lagi-lagi mendapatkan kabar duka. Dua keponakannya yang berusia 12 tahun dan 7 tahun meninggal karena terserang muntaber. Di tahun itu, satu persatu anggota keluarga besarnya mati dengan berbagai macam sebab. Entah apa ini hanya kebetulan saja atau ada sesuatu yang besar di balik semua tragedi ini. Helene mulai bertanya-tanya tentang semuanya pada dirinya sendiri. Apa karena dia belum mendapatkan jawaban, Helene memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya. Namun belum sempat ia membicarakan tentang keinginannya pada Marjo, sang ayah meneleponnya. Suara ayahnya di seberang sana terdengar berat, sesekali beliau batuk. "Pulanglah secepatnya Helene. Ada yang ingin Amai bicarakan kepadamu. Ini sangat penting, menyangkut keluarga kita," ujar ayahnya. Marjo mengangguk sebagai tanda ia mengizinkan Helene untuk pulang. Keesokan harinya, Marjo dan Helene bersiap untuk berangkat menuju desa tempat ayahnya tinggal. Ayahnya tinggal di provinsi yang berbeda. Di jalan, Helene tak berhenti memikirkan apa yang ingin ayahnya bicarakan kepadanya. Setelah menempuh perjalanan panjang dan cukup melelahkan, akhirnya mereka sampai di desa kelahirannya. Marjo dan Helene memang berasal dari desa itu. Mereka berdua sama-sama anak orang terpandang di sana. Dan dari sekian banyak muda-mudi desa, hanya merekalah yang mampu bersekolah hingga ke perguruan tinggi. Keduanya turun dari mobil. Helene menghela napas panjang saat melihat rumah masa kecilnya itu. Rumah besar bercat pink tersebut kini tampak sepi dan tampak tak terurus. "Masuk," tegur ayahnya yang sudah berada di pintu. "Beginilah keadaan rumah ini sekarang, sunyi dan suram. Bagaimana kabar kalian?" ucap ayahnya dengan mata bergantian menatap anak dan menantunya tersebut. "Seperti ini, Mai. Raga dalam keadaan sehat, tapi hati dan pikiran rasanya kacau sekali. Amai terlambat menyadari. Andai saja Amai lebih awal sadar, mungkin keluarga kita masih lengkap," ujar ayahnya yang membuat Helene mengerutkan alisnya. "Maksud Amai gimana?" "Keluarga kita kena santet," jawab ayahnya membuat Helene melotot.
Santet? Ayahnya hanya mengangguk. Jantung Helene berdebar cukup kencang. Bagaimana Amai tahu? Tanya Marjo. Lihat ini, nak. Aku menemukannya sehari sebelum aku menelepon kalian. Ujar ayahnya memperlihatkan sesuatu yang berada di dalam ember. Apa ini, Mai? Tanya Helene. Aku yakin ini tanah kuburan. Kalau ini sepertinya tulang kucing. Dan yang itu aku tidak tahu akar tanaman apa. Ujar ayahnya coba menjelaskan. Sulit dipercaya, tapi kejadian demi kejadian yang terjadi pada keluarga kita ini membuat aku yakin kalau santet itu benar-benar ada. Dan benar kata Amai, keluarga kita hendak dimusnahkan melalui santet. Sekarang hanya ada Amai dan kau, Helene. Hanya kita berdua yang tersisa. Aku bersumpah akan membalas semuanya pada orang-orang yang telah mencantet habis keluarga kita. Amai tahu siapa dalangnya. Ayahnya terlihat terdiam untuk beberapa saat. Kemudian ia menghela napas panjang. Amai yakin dia orangnya. Siapa, Mai? Tanya Helene. Lapu Kamboy. Ujar ayahnya menyebutkan sebuah nama yang membuat Helene ternganga. Hah? Marjo pun ikut kaget mendengar sebuah nama yang disebutkan oleh ayah mertuanya tersebut. Bagaimana tidak? Sebab Lapu Kamboy adalah rekan bisnis ayah mertuanya itu. Kenapa dia sampai melakukan itu, Mai? Apa alasannya? Bukankah dia itu membantu bisnis Amai? Tanya Helene seakan tak mempercayainya. Yang aku tahu, Lapu Kamboy lah yang membuat santet ini. Tapi aku yakin dia melakukannya pun karena terdesak. Dan ada dalang yang jauh lebih kuat lagi di balik Lapu Kamboy, ujar ayahnya dengan gigi gemertak. Helene bergidik ngeri. Seberapa kuatkah dalang itu hingga mampu membuat Lapu Kamboy yang dikenal sebagai orang baik itu sanggup melakukan santet untuk membunuh keluarga sahabatnya sendiri? Aku tidak akan melepaskan mereka. Akan kubabat habis sampai ke akar-akarnya, ujar ayahnya dengan raut wajah penuh kebencian. Haruskah, Mai? Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada Amai? Amai akan selidiki lebih dulu, supaya kita tahu siapa yang membuat Lapu Kamboy berkhianat. Bila Amai sudah mengetahuinya, maka barulah kita melakukan rencana selanjutnya. Dan rencana itu, Amai membutuhkan bantuanmu. Helene terdiam. Ini terlalu berbahaya pikirannya. Apa rencana Amai? Tanya Helene. Ayahnya menatap Helene yang tampak gelisah. Ia memaparkan rencananya yang membuat Helene langsung menolak. Tidak, Mai, itu terlalu bahaya, ujar Helene. Lene, apa kau tidak berpikir bagaimana sakitnya keluarga kita? Satu persatu nyawa keluarga kita direnggut dengan paksa. Apa kau tak ingin membalaskan rasa sakit mereka? Apa kau hanya pasrah menunggu giliran kematian kita berdua? Helene menggeleng. Kita tak ada pilihan lain, ujar ayahnya. Beberapa saat kemudian di tempat yang lain, semilir angin yang berhembus mengundang rasa kantuk pada Helene dan Marjo yang saat itu berada di sebuah perkebunan karet. Perkebunan karet yang mempunyai luas berhektar-hektar itu adalah milik keluarganya. Terlihat di sana para penuri atau penyadap tengah bekerja. Helene keluar dari mobil untuk menyaksikan lebih dekat pekerjaan dari para pegawainya itu dalam menggoreskan pahat pada pohon karet. Helene tersenyum ramah pada orang-orang itu yang berada di sana. Rasanya mampu untuk sejenak menenangkan kemelut di hatinya. Setelah ayahnya datang bersama seorang pekerja, Helene pun bergegas untuk menghampiri mereka. Tolong ya, Hen, jangan sampai ada yang tahu kalau aku pergi, pesan ayahnya pada orang itu. Orang itu mengangguk. Bapak tenang saja. Saya akan merahasiakan semuanya. Setelah menyelipkan beberapa lembar uang kertas di tangan orang itu, ayahnya pun segera masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga pergi meninggalkan perkebunan karet tersebut. Jalanan yang mereka lewati tampak rusak dan berlubang. Di sisi kiri kanan jalan pun hanya terlihat jejeran pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, hingga membuat cahaya matahari terhalang. Mereka memasuki area desa yang sangat terpencil, hingga mobil pun tak bisa masuk melewati jalan yang mengarah ke area rumah-rumah warga. Alhasil, mereka pun meninggalkan mobil di atas desa, kemudian berjalan kaki untuk ke sana. Pak Sanderson, ujar seorang pemuda desa yang bertanya pada ayahnya Helene. Iya. Ikut saya, Pak, ujar pemuda itu lagi. Meski tak kenal dengan pemuda itu, tapi mereka bertiga tetap mengikutinya. Mereka diajak menaiki sampan untuk menyeberangi sungai.
Dan setibanya di seberang sungai, mereka disambut oleh seorang lelaki parubaya. Sanderson, saat aku tahu kau akan kemari, aku sudah mempersiapkan semuanya untuk menyambutmu, ujar lelaki parubaya itu, diiringi tawa yang membuat Helene merinding. Saat mereka masuk ke dalam rumah itu, Helene merasakan suhu tubuhnya meningkat. Ia berkeringat sangat banyak, bahkan wajahnya memerah karena kepanasan. Minumlah air kelapa ini, ujar lelaki parubaya itu memberikan segelas air kelapa pada Helene. Helene menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Tangannya seolah-olah tak terkendali saat gelas itu hampir menyentuh bibirnya. Di saat yang bersamaan, si lelaki tua itu langsung menarik rambut Helene, membuat Marjo yang sedang minum langsung tersedak. Begitupun dengan ayahnya Helene. Ia terlihat bingung dengan perlakuan si lelaki tua terhadap Helene. Ada apa ini, Den? Tiba-tiba Helene tertawa terbahak-bahak. Terjebak kamu. Ujar Helene tertawa terbahak-bahak. Aku sudah tahu. Sejak awal kau kemari, aku sudah tahu kau ada, balas lelaki parubaya yang bernama Dehen tersebut. Helene mengerang ketika air kelapa itu disiramkan ke atas kepalanya. Dan beberapa saat kemudian, Helene tak sadarkan diri. Apa anakku akan baik-baik saja? Tanya ayahnya Helene. Aku tidak yakin, sebab tubuhnya sudah diambil alih sepenuhnya oleh sosok ohang peliharaan yang dikirim oleh Lapu. Tampak jelas raut kesedihan dari Marjo dan Pak Sanderson setelah mendengar jawaban dari Ongko Dehen. Rintik hujan di luar terdengar semakin lebat. Suasana di luar yang gelap gulita dan hanya dikelilingi oleh pepohonan membuat nyali Marjo menciut. Terlebih ketika ayah mertuanya dan Ongko Dehen pamit keluar entah kemana. Untungnya keadaan Helene cukup tenang setelah disiram air kelapa tadi, dan Marjo pun bisa mengistirahatkan matanya. Saat ia terlelap, Marjo dibangunkan oleh kedatangan ayah mertuanya dan Ongko Dehen. Helene kemana, Jo? Tanya Pak Sanderson ketika melihat Helene sudah tak berada di sana. Loh, tadi istriku masih ada di sana, ujar Marjo. Dia tidak akan jauh dari sini, karena area rumahku sudah kupagari, ujar Ongko Dehen yang lantas keluar dari rumahnya untuk mencari keberadaan Helene. Dehen, kami ikut, ujar Pak Sanderson. Ongko Dehen mengangguk. Lalu mereka bertiga mulai menyusuri area sekitar untuk mencari keberadaan Helene. Tapi rupanya benar yang dikatakan oleh Ongko Dehen. Sebab tak seberapa jauh, mereka menemukan Helene yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. Dehen, sebenarnya aku bingung dengan anakku. Kenapa sampai tubuhnya dikuasai oleh makhluk itu? Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Tanya Pak Sanderson ketika mereka sudah sampai di rumah. Ini masih ada hubungannya dengan usahamu. Usahamu itu maju. Saat ini banyak kan yang berbondong-bondong ingin bekerja sama denganmu. Dan beberapa di antaranya ialah yang mengarah Lapo Kamboy untuk menyantet keluargamu. Mereka ingin kalian semua mati hingga yang tersisa hanyalah anakmu itu. Dan karena anakmu sudah dikuasai makhluk peliharaan mereka, tentu saja akan jauh lebih mudah untuk mengambil alih semua usahamu. Dehen tahu siapa orang-orang itu selain Lapo Kamboy. Ongko Dehen tertawa. Mata tuanya menatap lekat kepada mata Pak Sanderson. Kalau kau beritahu, kau pasti akan terkejut. Siapa Dehen? Tanya Pak Sanderson. Bajo, Naun, dan Ugang. Mereka lah dalang sesungguhnya di balik semua itu. Pak Sanderson tampak lemas mendengar nama-nama yang disebutkan oleh Ongko Dehen. Kau kaget bukan? Mereka itu seperti bunglon, pintar dalam berkamuflase. Aku ingin mereka merasakan apa yang keluargaku rasakan. Dehen, aku benar-benar bermohon kepadamu. Aku minta bantuanmu, ujar Pak Sanderson tampak berapi-api. Kau tenang saja. Aku pasti akan membantumu. Tapi Helene bagaimana? Bagaimana nasib Helene? Sekarang ini hanya dia yang aku miliki. Hanya dia keluargaku satu-satunya. Aku tak ingin dia mati seperti adik dan inainya, seperti keluarga kami yang lain. Kita hanya perlu memutarbalikkan keadaan ini dan membuat mereka terjebak dalam perangkap yang kita buat. Dan setelahnya, aku bisa mengambil alih ohang itu dan memerintahkan untuk berbalik menyerang tuannya, ujar Ongko Dehen. Marjo yang dari tadi mendengarkan, kini mulai ikut berbicara. Kalau ada yang bisa saya bantu, katakan saja. Saya akan melakukan apapun demi istri saya, ujar Marjo.
Kamu tidak perlu terlibat dalam rencana ini, tapi tetaplah kau di samping istrimu. Jaga dia, hingga semua rencana kami berhasil, ujar Ongkodehen. Marjo pun mengangguk. Tiba-tiba Helene terbangun. Suaranya terdengar parau. Sakit, sakit sekali, sakit, rintinya. Untuk sementara ini, kamu jangan tertipu dengan tipu daya Ohang yang berada di dalam tubuh istrimu. Dia akan melakukan apapun agar bisa terbebas dari sini. Karena saat berada di sini, dia benar-benar terkurung dan tak bisa keluar melewati pagar yang telah kupasang. Tapi apa istriku akan baik-baik saja diikat seperti ini? Ini semua demi kebaikan kita, demi keselamatan kita. Ohang yang berada di tubuh istrimu akan membunuh kita jika ada saja kesempatan sedikit. Marjo menghela napas panjang. Ia menatap wajah istrinya. Mata dan kulit wajah Helene tampak masih merah. Beberapa saat kemudian, bebauan dupa dan kemenyan bercampur aroma wangi bunga-bungaan tercium dari arah sebuah ruangan kamar yang baru saja dimasuki oleh Ongkodehen dan Pak Sanderson. Suara rapalan mantra dari dalam ruangan itu membuat Marjo bergidik. Sayang, kaki dan tanganku sakit. Tolong lepaskan ikatan ini, ucap Helene yang membuat Marjo terlonjak kaget. Marjo coba mengacuhkan Helene. Ia sedikit menjauh untuk memberikan jarak. Takut kalau sampai Helene melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Ongkodehen sebelumnya. Tiba-tiba, suara sesuatu seperti mendarat di atas atap. Di tengah suasana tajaman itu, Marjo mencoba membayangkan segala sesuatu yang indah dan lucu untuk menghilangkan rasa takutnya. Namun semakin ia mencoba, Marjo malah dibuat lebih kaget lagi kala ia mendengar suara Helene yang terdengar berbeda. Lepaskan aku! Lepaskan! Hei, lepaskan aku! Marjo memalingkan wajahnya ke arah dinding, berusaha untuk menghindari tatapan-tatapan mata Helene. Namun begitu ia memejamkan mata, sesosok wanita gundul dengan payudara menggelambir hingga ke betis. Wajahnya menyeringai, dari matanya keluar cucuran darah berwarna hitam. Terlihat jelas, dan ketika Marjo membuka mata, bayangan sosok menyeramkan itu langsung menghilang. Sekali lagi Marjo harus dibuat panik kala melihat Helene berbuat sesuatu yang membahayakan dirinya. Helene terus menggigit lidahnya hingga berdarah, dan mulai keluar darah itu dari luka gigitannya tersebut. Marjo langsung mendekat dan berusaha membuka mulut Helene agar lidah istrinya tersebut tidak putus. Namun kini gantian, tangan Marjo yang digigit keras oleh Helene sampai-sampai membuatnya berteriak kesakitan. Dalam keadaan seperti itu, Marjo berusaha untuk melepaskan gigitan Helene dari tangannya. Kali ini dia menggunakan kain untuk menyumpal mulut Helene supaya tidak menggigit lidahnya lagi. Dan setelah beberapa saat, Marjo pun berhasil. Ia melihat luka gigitan di tangannya yang terus mengeluarkan banyak darah. Marjo tersadar. Tubuhnya mulai lemas setelah mendapatkan gigitan dari Helene. Darah dari lukanya itu masih terus keluar, menetes di lantai rumah. Tiba-tiba, rumah itu bergoyang, seperti terkena angin puting beliung. Namun kejadian itu hanya berlangsung beberapa detik saja, yang dimana ketika Marjo menghela napas panjang, lagi-lagi dia dikagetkan dengan suara seperti angin ribut dari atas rumah, diiringi dengan suara-suara menggeram aneh dan tawa cekikikan dari arah luar. Marjo yang sudah ketakutan sedari tadi, ditambah lemas akibat luka gigitan yang terus mengeluarkan darah, akhirnya Marjo tumbang dan tak sadarkan diri. Marjo, Marjo, bangun, ujar Pak Sanderson menyadarkan Marjo. Saat Marjo tersadar, ia lihat tangannya sudah diobati oleh Ongkodehen, dan Helene tampaknya sudah tertidur. Pai, apakah semuanya akan baik-baik saja? Tanya Marjo dengan suara gemetar. Semuanya akan baik-baik saja. Percayalah padanya. Dia yang akan menolong kita, ujar Pak Sanderson menunjuk ke arah Ongkodehen. Apa kau sudah ditampakkan oleh sosok Ohang? Tanya Ongkodehen. Marjo menggeleng, sebab ia benar-benar tidak tahu tentang Ohang yang dimaksud oleh Ongkodehen. Wanita gundul dengan payudara menggelambir hingga ke betis. Dialah sosok Ohang yang dikirim untuk menyiksa istrimu. Ya, saya melihatnya. Saat saya memejamkan mata, sosok itu sangat jelas sekali.
Saya kira saya hanya ketakutan hingga membayangkan sosok-sosok menyeramkan seperti itu, ujar Marjo. Ia berusaha memberikan ketakutan padamu, sehingga kau melepaskan istrimu dan membiarkannya membawa Helena pergi entah kemana. Tapi tindakan yang kamu lakukan tadi sangat benar. Kamu memang benar ingin kesembuhan untuk istrimu, lanjut Ongko Dehen. Marjo menunduk. Ia menghela napas lega. Sampai kapan kira-kira istri saya sebegini? Tanya Marjo kemudian. Sampai kita berhasil membabat habis orang-orang itu, ujar Ongko Dehen terdengar sangat bernafsu. Suasana rumah mewah yang seluruhnya dibangun menggunakan kayu ulin tersebut nampak lenggang. Dedaunan yang kering gemercik tertiup angin, terdengar suara seseorang dari dalam rumah itu. Halo, ini siapa? Ujarnya mengulangi pertanyaan yang sama saat si penelepon misterius yang sudah berkali-kali menelepon. Namun ketika diangkat, si penelepon misterius itu hanya diam saja, dan hanya suara helaan napas berat yang terdengar dari seberang sana. Hei, jangan ngerjain orang, dasar kurang ajar, tak ada adab kamu, ucap wanita itu lalu menutup teleponnya. Wanita itu adalah istri dari Naun. Saat dia meletakkan HP-nya, tiba-tiba HP tersebut kembali berdering. Bosan merasa dikerjai, akhirnya wanita itu melepaskan kartunya dan membiarkan HP itu tergeletak di atas meja dalam kondisi mati. Ia berjalan ke arah dapur untuk mengambil makanan sisa tadi dan berniat menghabiskan makanan itu sambil bersantai membaca buku novel. Namun baru saja ia hendak membuka tudung saji, tiba-tiba terdengar suara keran air yang menyala dari arah dapur. Loh, kok rusak lagi? Gumamnya dengan nada kesal. Tiba-tiba terdengar suara botol minum yang jatuh tersenggol piring hingga pecah dan membuat si wanita itu terkejut. Ada-ada aja, jadi nambah kerjaan, ujarnya lalu membereskan pecahan piring tersebut. Tiba-tiba terdengar suara lagi HP yang sedang berbunyi yang berada di atas meja. Meja tersebut berada di sampingnya. Saat dia beranjak untuk mengangkat telepon itu, barulah dia tersadar kalau HP-nya ada di kamar di dalam kondisi mati setelah ia cabut kartunya. Bagaimana mungkin HP yang mati tiba-tiba berdering dan berpindah tempat dengan sendirinya? Belum sempat ia mendapatkan jawabannya, tiba-tiba saat ia hendak mengangkat kepalanya ke arah meja, terlihat sosok besar bertubuh tinggi dengan memiliki bulu merah di sekujur tubuhnya, seperti seekor kera. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang panjang dan penuh dengan darah. Wanita itu lalu berteriak ketakutan. Ia coba berlari menghindari sosok itu. Namun kemanapun ia berlari, sosok tersebut bisa menemukannya. Sementara ia terus-menerus berlari menyelamatkan diri dari kejaran sosok makhluk itu, dari arah luar rumahnya, terlihat sebuah kendaraan roda 2 datang memasuki halaman. Pemuda itu mengeluarkan kunci rumah dari sakunya, dan setelah pintu terbuka, ia pun masuk ke dalam rumah dengan tenang. Namun ketika hendak ia masuk ke dalam kamar, pemuda itu terlihat bingung dengan noda darah di gagang pintu. Ia masuk ke dalam kamar dengan penuh kewaspadaan, takut kalau rumahnya dimasuki oleh perampok. Ia melihat sekeliling kamar, namun tak ada apapun yang mencurigakan. Semua barang-barang masih tersusun rapi di tempatnya semula. Namun saat ia duduk di atas ranjang, tiba-tiba sebuah tangan mencengkram kakinya dengan sangat kuat. "Shh, jangan berisik, dia ada di luar," ujar si wanita ketika pemuda itu melihat ke bawah ranjang. "Inai, sedang apa di situ?" tanya pemuda itu yang ternyata merupakan anak dari wanita tersebut. "Shh, jangan berisik, cepat bersembunyi. Kau dengar suara itu? Dia masih ada di luar," ujar ibunya yang terlihat ketakutan. "Dia siapa, Inai? Tak ada siapa-siapa di sini. Sebaiknya sekarang Inai keluar. Aku sedang tidak ingin bergurau. Aku tahu Inai hanya ingin mengerjaiku kan?" Tiba-tiba ibunya berteriak ketakutan hingga membuat pemuda itu kaget. Merasa ibunya hanya mengerjainya, akhirnya pemuda itu keluar dari kamar dan membiarkan ibunya yang masih berteriak-teriak ketakutan di bawah ranjang. Namun hal yang sangat mengerikan terjadi. Baru saja si pemuda membuka tudung saji, tiba-tiba terdengar suara teriakan kesakitan dari dalam kamarnya. Ketika dia coba mengacuhkan suara itu lagi, tapi lagi-lagi suara jeritan kesakitan terdengar. Akhirnya ia kembali ke dalam kamar untuk menegur ibunya yang masih dia anggap bergurau tersebut.
Akan tetapi ketika pintu dibuka, ia disuguhkan dengan pemandangan mengerikan. Darah berceceran di lantai, dan ibunya sudah tak sadarkan diri dengan gunting yang masih berada di genggamannya. Tentu saja ia sangat kaget, panik dan ketakutan melihat keadaan ibunya yang sudah seperti itu. Sementara di tempat lain, senyum puas terlihat dari Pak Sanderson kala menerima panggilan dari seseorang. "Bagaimana?" tanya Ongko Dehen. Pak Sanderson mengangguk. Sementara Marjo yang melihat mereka hanya terdiam karena tak tahu apa yang sudah dibicarakan oleh ayah mertuanya tersebut. "Satu persatu, sampah sudah kita singkirkan," ujar Pak Sanderson. "Hahaha, tinggal sapu habis sampah-sampah yang lain," saut Ongko Dehen tertawa. Keduanya tertawa, tawanya begitu puas terdengar. Sementara di tempat lain, "Daun sudah mati," ujar seorang lelaki berbadan besar dengan kumis tebal menghiasi atas bibirnya, yang tak lain merupakan seseorang bernama Bajo. "Bagaimana dengan ohangmu?" ujar lelaki bertubuh kurus yang memiliki bercak-bercak seperti bekas cacar di wajahnya. "Tidak pernah pulang. Kurasa Sanderson sudah tahu dan mulai mengincar kita untuk membalaskan dendam," ujar Pak Bajo terlihat mulai panik. "Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu agar keluarga kita tetap aman. Ya, secepatnya kita harus segera melakukan perlawanan." Malam itu di sebuah rumah kecil, terlihat 3 orang yang tengah duduk bersila. Di hadapan mereka tersusun rapi berbagai macam barang yang digunakan untuk ritual. "Aku tidak bisa melihat mereka. Orang yang menolong Sanderson pasti memiliki ilmu yang tinggi. Tidak mudah melawan mereka, karena kita saat ini seperti diserang oleh kawanan kelelawar dalam kegelapan. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita dengan jelas," ujar lelaki tua itu. Pak Bajo dan Pak Ugang tampak panik mendengar ucapan orang tua tersebut. "Apa tidak bisa kalau kita melakukan hal yang serupa, buat agar kita tidak terlihat oleh mereka, jadi mereka tidak akan bisa menyerang kita," ujar Pak Ugang. Lelaki tua itu terdiam. Beberapa saat kemudian ia menggeleng. "Kau tak bisa lepas tangan begitu saja. Kau harus buat Sanderson mati," ujar Pak Bajo. Pertemuan mereka malam itu diakhiri dengan perdebatan besar antara mereka yang saling menyalahkan. Sementara di tempat yang lain, masih malam itu juga, anak dan istri Pak Bajo mengalami kecelakaan tunggal saat akan pulang ke rumah mereka. Tak ada yang selamat dalam kecelakaan itu. Istrinya meninggal di tempat kejadian, sementara anaknya meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Pak Bajo dan Pak Ugang semakin panik, karena satu persatu keluarga mereka mulai terkena imbasnya. Sementara itu, Lapo Kambo yang sudah mengetahui itu mulai membuat benteng diri dan keluarganya agar terhindar dari balas dendam Pak Sanderson. Sementara di tempat lain, "Hahaha, sampah itu benar terlihat menjijikan," ujar Pak Sanderson. "Maaf sebelumnya Ngko, tapi bagaimana dengan istri saya? Apa istri saya bisa secepatnya terbebas dari orang tersebut?" tanya Marjo. "Sebentar lagi, di saat Bajo mati, maka ohang miliknya ini akan mudah kita kendalikan," jawab Ongko Dehen. Marjo menghela napas panjang. Selama berada di rumah Ongko Dehen tersebut, Marjo benar-benar tak bisa tidur dengan nyenyak. Dia selalu ketakutan setiap saat, takut agar berbagai hal yang ia sendiri sulit untuk jelaskan. Sementara di tempat lain, "Ampun, tolong jangan bunuh aku, tolong, ampun. Saya akan melakukan apapun. Ampun," ujar Pak Bajo seraya mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Makhluk yang sama yang dengan mengganggu istrinya Naun terlihat menyeringai dengan mulut yang meneteskan darah menatap Bajo. Saat makhluk itu bergerak, Pak Bajo yang ketakutan pun langsung berlari. Namun orang-orang di sekitarnya tak ada yang melihat sosok tersebut. Pak Bajo sampai menangis-nangis karena ketakutan. "Sejak kapan dia seperti ini? Perasaan beberapa hari yang lalu saat aku bertemu dengannya, dia masih baik-baik saja," ujar Pak Ugang yang saat itu menjenguk sahabatnya tersebut. "Setelah pemakaman anak dan istrinya, dia jadi begitu," jawab salah satu kerabat Pak Bajo. Mendengar jawaban itu, Pak Ugang terdiam. Namun tiba-tiba Pak Bajo berusaha melukai dirinya sendiri. Yang beruntungnya, tindakan tersebut langsung dicegah oleh keluarganya. Akhirnya Pak Bajo dipasung agar tidak melukai dirinya sendiri maupun orang lain.
Akan tetapi, tak sampai 24 jam, Pak Bajo ditemukan meninggal dunia dalam keadaan masih terpasung. Di tempat yang lain, lagi-lagi Pak Sanderson dan Ongko Dehen tertawa puas. Dan setelah malam itu, setelah kematian Pak Bajo, Ohang yang berada di dalam tubuh Helene berhasil dikendalikan oleh Ongko Dehen. Dan Ohang tersebut diperintahkan untuk menyerang keluarga Ugang. Matahari pagi itu bersinar cerah. Senyuman di wajah Helene, Marjo, dan Pak Sanderson yang tengah menikmati suasana pagi itu terlihat puas. "Kapan kita pulang, Mai?" tanya Helene. "Sebentar lagi," jawab Pak Sanderson masih dengan bibir tersenyum. Di tempat yang lain, di rumah Pak Ugang, ini dia mengalami sesuatu yang dialami seperti Helene. Dia yang sekarang lebih banyak melamun. Sempat beberapa kali hendak melakukan bunuh diri. Tapi untungnya perbuatan itu selalu berhasil dihentikan oleh anaknya yang masih berada di rumah itu. Setelah kepulangannya dari luar kota beberapa minggu yang lalu. "Mai, Inai sudah tidak ada. Sekarang aku hanya punya Amai. Dan kalau sampai Amai tak ada lagi di dunia ini, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup?" Kisah anak Pak Ugang yang masih memeluk sang ayah. "Inaimu mati gara-gara Amai. Amai pantas mati. Amai pantas mati." Entah mendapatkan petunjuk dari mana, tapi anak Pak Ugang yang sepertinya menyadari bahwa yang terjadi pada keluarganya dan juga pada keluarga teman-temannya adalah sebuah santet yang mengerikan. "Kau bisa bantu aku kan?" tanya anak Pak Ugang pada salah satu temannya. "Pasti, aku akan membantumu." Ia dan temannya berencana untuk mencari seseorang yang bisa memusnahkan santet yang sekarang sedang menyerang keluarganya itu. Namun belum sempat mereka menemukan orang yang bisa memusnahkan santet itu, anak Pak Ugang mengalami kecelakaan tunggal hingga membuatnya meninggal di tempat. Karena kematian anak itulah Pak Ugang semakin terpuruk. Bayang-bayang rasa bersalah dan ketakutan semakin gencar menghantuinya. Akhirnya tak selang berapa lama, Pak Ugang ditemukan gantung diri di dalam kamarnya oleh salah satu kerabatnya yang datang menjenguk. Keluarga Naun, Pak Bajo, dan Pak Ugang musnah akibat santet yang dikirim oleh Pak Sanderson yang balas dendam atas kematian keluarganya. "Bagaimana dengan Lapuk Lambai?" tanya Ongko Dehem. "Biarkan saja dia dulu merasa aman untuk sementara. Karena aku tak ingin dia mati dengan cepat. Aku ingin dia tersiksa dulu. Kau paham maksudku kan?" Ongko Dehem mengangguk sambil terus mengisap rokoknya. Aroma tembakau linting memenuhi ruangan itu. Lapuk Kambo yang merasa aman-aman saja lantas mulai berpikir bahwa perlindungannya sangat kuat sehingga Pak Sanderson dan dukunya tak bisa menembusnya. Karena pikiran itulah Lapuk Kambo mulai bekerja seperti biasanya. Ia juga membolehkan keluarganya untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga akhirnya 3 hari setelah itu, satu persatu keluarganya berjatuhan. Dimulai dari anaknya yang meninggal karena tenggelam di sungai. Padahal anaknya itu sangat pandai berenang. Hingga rasanya ia tak mungkin tenggelam dengan keadaan sungai yang tidak begitu dalam alias air dangkal. Lapuk Kambo terguncang. Ia selalu bersedih dan melamun setelah kematian anak kesayangannya itu. Tak mau keluarganya yang lain ikut menjadi korban. Akhirnya Lapuk Kambo memutuskan untuk menemui Pak Sanderson. "Aku bersalah, Son. Aku sudah mengkhianati persahabatan kita. Aku minta maaf. Kalau kau ingin aku mati, bunuhlah aku, Son. Tapi tolong, jangan kau bunuh keluargaku." Kisah Lapuk Kambo bersujud di kaki Pak Sanderson. Pak Sanderson hanya diam saja. Ia tak berbicara sepatah kata pun. Yang dimana diam Pak Sanderson itu membuat Lapuk Kambo emosi. Namun saat Lapuk Kambo berbicara kasar dan mengumpat kepadanya, Pak Sanderson hanya tersenyum. Ia seakan tak menanggapi. Hingga tiba-tiba Lapuk Kambo terdiam. Kala menerima panggilan telepon, raut wajahnya seketika berubah. Anak dan istrinya kini sudah tak ada lagi. Lapuk Kambo yang tak ingin menjadi korban santet selanjutnya, kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia mati bersama rumahnya yang terbakar. Pak Sanderson tertawa puas. Ia tersenyum melihat wajah Ongko Dehen. "Terima kasih, Dehen. Berkat kau, aku bisa membalaskan dendam keluargaku," ucap Pak Sanderson.
Kau dan aku sudah berteman lama. Tak perlu kau ucapkan terima kasih kepadaku. Anggap saja apa yang kulakukan ini untuk keluargaku. Pak Sanderson tersenyum. Ia memberikan sertifikat kebun karetnya kepada Ongko Dehen. Ambillah, ini kuhadiahkan untukmu, untuk persahabatan kita. Sanderson, bawalah kembali sertifikat ini bersamamu. Lagi pula, mau kuapakan kebun karet itu? Kebun karetku di sini masih banyak yang tak terurus. Setelah kejadian itu, kini kebahagiaan kembali menyelimuti keluarga Pak Sanderson. Walaupun keluarga mereka sudah tidak lengkap lagi. Kini, Marjo dan Helene memutuskan untuk tinggal di rumah sang ayah agar ayahnya tidak lagi merasakan kesepian. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada penonton yang masih setia mengikuti cerita dari channel Keramat Teror ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Tetap ikuti cerita dari channel Keramat Teror ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.